Oke guys, selamat datang kembali di channel Ador Film. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya guys ya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Spiderhead yang dirilis tahun 2022 yang dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Stephen, Miles Teller sebagai Jeff, Journey Smollett sebagai Lizzie, Tess Haubrey sebagai Heather dan Mark Paguyo sebagai Mark. Pada awal film memperlihatkan seorang narapidana yang sudah dipasangi alat khusus atau mobipek dimintai izin untuk memasukkan J46 padanya. Setelah dimasukkan, ia tertawa setiap kali ditanya ataupun dibacakan berita sedih. Kedua penguji itu pun senang dengan efek obat tersebut. Selanjutnya, mereka pun membawa narapidana yang bernama Jeff. Stephen pun meminta izin untuk memasukkan J40 serta meminta untuk menjelaskan apa yang Jeff lihat. Ia menjawab indah sekali dan dia suka itu. Setelah pengujian J40, mereka pun kembali ke penjara khusus. Pada malam harinya, Jeff mengingat kembali momen dengan pacar dan teman-temannya, di mana Jeff yang sedang mabuk-mabukan mengendarai sebuah mobil dan menabrak sebuah pohon. Pada keesokan harinya, Stephen dan Mark ingin melakukan eksperimen pada Jeff dan Heather. Mereka pun diminta menilai satu sama lain. Awalnya mereka terlihat kaku, tapi setelah dimasukkan J40, mereka jadi bergairah satu sama lain, serta langsung gaskeun bercocok tanam. Setelah itu, Jeff kembali ke dapur bertemu dengan Lizzie, teman dekatnya di sana, serta membagikan makanan bagi para napi lain. Kali ini si Jeff dipasangkan dengan seseorang yang sudah agak berumur bernama Sarah, dan kali ini efek rangsangannya 2 kali lipat. Kali ini Jeff diajak untuk melihat dari atas, untuk melakukan eksperimen pada Sarah dan Heather. Stephen bertanya siapa yang harus diberikan Darkenplock, yang merupakan obat yang akan membuat ketakutan, trauma, marah, sedih campur aduk, serta ingin bunuh diri. Jeff menolak dan menjawab mereka tidak pantas mendapatkan itu. Stephen bertanya apakah kau mencintai salah satu dari mereka. Jeff menjawab tidak. Mereka pun tidak jadi melakukan eksperimen. Eksperimen selanjutnya, Rogan si pria besar dengan si Jeff. Di sini Jeff berpikiran negatif. Kalian tahulah pikirannya setelah eksperimen-eksperimen sebelumnya. Stephen menyuruh Jeff tenang karena tidak ada novel cinta hari ini. Dia pun langsung ke atas ke tempat para penguji. Di sana ia bertemu dengan Heather. Jeff bertanya ke Heather, apakah kau ditanyai siapa yang pantas diberikan Darkenplock antara dia dan Rogan? Dan bertanya apakah kau bercocok tanam dengan kami berdua? Heather pun menjawab iya. Kurang lebih seperti pertanyaan yang diberikan pada Jeff sebelumnya, ya guys ya. Heather pun segera pergi dari sana. Stephen menegur Jeff karena seharusnya ia mematuhi prosedur dari pusat. Jangan karena mereka dekat Jeff Bisa. masuk seenaknya tanpa menghormati Stephen. Jeff pun minta maaf pada Stephen. Setelah dari sana, Stephen juga memakai J40 untuk membantunya tertidur. Pada saat sarapan, Lizzie bertanya apakah ada yang mendapatkan Darkenplock. Jeff menjawab tidak untuk saat ini. Kali ini, Stephen, Mark, dan Jeff akan melakukan eksperimen pada Heather. Stephen meminta maaf sebelumnya dan meminta Jeff mengaktifkan Darkenplock pada Heather. Jeff menolaknya dan meminta Stephen bicara ke atasannya supaya tidak melakukan hal ini. Stephen setuju tapi dia bukan ke pusat tapi malah ke dapur mengambil kopi dan mengobrol dengan Lizzie. Stephen kembali dan berkata atasannya menolak dan eksperimen harus sesuai dengan jadwal. Jeff dengan berat hati berkata iya. Mark pun langsung mengaktifkan Darkenplock pada Heather. Setelah dimasukkan, Heather terlihat gelisah dan berkata ini menyakitkan. Ia lantas muntah. Mark juga mengaktifkan B15 pada Jeff untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Heather. Jeff berkata kondisi Heather sedang tidak bersahabat. Heather melakukan sesuatu yang memisahkannya dari cinta, kebahagiaan, serta memberikannya kesedihan yang mendalam. Heather terlihat mengamuk dan membuat alat yang dipasangkan padanya elor dan lepas kendali, serta mengambil benda tajam dan menusuk lehernya sendiri. Mereka pun panik dan bergegas ke sana. Stephen tidak sengaja menjatuhkan kunci. Melihat itu, Jeff pun langsung mengambil dan membuka laci Stephen. Ia menemukan kertas bertuliskan farmasi amnesti.
yang berarti ini merupakan lab penelitian dan bukan penjara khusus. Ia juga menemukan buku bingo yang dimana N40 dan Bisik belum diberi bintang. Mengetahui Stephen segera kembali, Jeff langsung mengunci laci dan melempar kuncinya. Setelah kejadian itu, Mark terlihat ragu dan kecewa pada Stephen. Stephen menemui Jeff. Jeff bertanya, apakah Heather mati? Stephen pun menjawab, ya, tapi itu bukan kesalahanmu. Mungkin kita kehilangan satu nyawa sekarang, tapi nanti kita bisa menyelamatkan jutaan nyawa dengan obat yang sudah kita buat. Stephen mengajak Jeff ke ruangannya. Ia juga memberikan N46 pada Jeff dan dirinya sendiri, yang mana akan membuat mereka tertawa terus dan melupakan kesedihan. Sekarang giliran Lizzie yang mendapat eksperimen. Ia tampak ketakutan akan Hector. Selanjutnya, Jeff bertemu kembali dengan Lizzie. Di sini Jeff bercerita mengenai apa yang terjadi dengan ia, pacarnya, dan temannya alami. Setelah pesta miras, mereka bertiga mengendarai mobil dengan keadaan teler sampai akhirnya mobil mereka menabrak sebuah pohon. Jeff terpental sedangkan temannya mati dan pacarnya terkena ledakan mobil. Jeff pun mendapat 2 tuntutan sehingga harus berada di sini. Lizzie pun menenangkan Jeff dan mereka pun silaturahmi bibir. Stephen yang sedang memantau CCTV menemukan lukisan Lizzie di dalam kamar Jeff. Stephen pun mengaktifkan J40 dan langsung tertidur. Jeff diminta untuk memasukkan Dragon Plug pada seseorang, yaitu Lizzie. Karena Stephen tahu Jeff mencintai Lizzie. Jeff pun menolak dan pergi dari sana. Stephen menyuruh menggandakan dosis pada Jeff. Pada saat ingin memberikan obat, Jeff menutup pintu kamarnya dan memberitahu yang ia temukan di laci itu. Ia juga mengatakan Stephen tidak peduli dengan cinta, yang ia pedulikan hanya bisik yang merah. Mark menjawab, aku hanya ingin membantu semua orang. Jeff pun kembali ke pusat penguji. Stephen kembali menyuruh Jeff mengaktifkan Dragon Plug kepada Lizzie. Namun ia menolak. Stephen pun marah dan dia akan membacakan kenapa Lizzie dipenjara. Tapi tiba-tiba Lizzie mengatakan aku ibu yang membunuh bayinya sendiri. I'm the mother who killed her baby. Ia meninggalkan bayinya di dalam mobil selama 4 jam. Dia pun mengaktifkan sesuatu. Tiba-tiba Stephen tertawa dan ternyata remote yang dipegang Jeff adalah yang bertuliskan Stephen. Ia juga mengaktifkan fobia yang membuat Stephen ketakutan. Stop, please don't hurt me. Ia juga mengaktifkan Dragon Plug pada Stephen. Ia juga mengatakan Mark telah mengisikan Dragon Plug pada mobil pack Stephen. Dan dia juga sedang kesini dengan para polisi. Stephen yang sedang menderita akibat Dragon Plug ditanyai mengenai bisik yang bertujuan untuk mengikuti perintah. Seperti tertawa stop tertawa, makan stop makan, bercinta stop bercinta. Dia pun mengaktifkan bisik pada Stephen. Stephen pun menjawab bisik dibuat untuk mengikuti semua perintah, termasuk membunuh orang yang paling ia sayangi. Jeff juga menyuruh Stephen untuk memberitahu dunia mengenai Heather. Stephen menolak karena ia akan masuk penjara. Dia pun menjawab kita tidak jauh berbeda. Stephen sedikit tertawa dan mengatakan kau bebas 2 bulan yang lalu. Sedangkan Lizzie baru bebas 1 minggu yang lalu. Jeff marah dan menyuruh Stephen membuka pintu keluar. Saat Jeff mau pergi, Stephen mengambil pisau lantas Jeff pun memerintahkannya supaya memberikan pisau itu padanya. Namun rupanya bisik masih gagal. Stephen pun menyerang Jeff dan mengambil remote itu, serta mengaktifkan Dragon Plug pada Lizzie dan melempar remote-nya. Jeff yang melihat itu mendorong Stephen hingga membuat mobil pack-nya bocor dan error. Mereka terus berkelahi sedangkan Lizzie ingin bunuh diri. Jeff bergegas ke tempat Lizzie dan melepas semua Dragon Plug pada mobil pack-nya. Stephen berusaha menyuruh para napi menangkap Jeff dan Lizzie sambil menahan efek dari mobil pack-nya yang error. Mereka pun kejar-kejaran dengan para napi. Sedangkan Stephen sudah lebih dulu keluar dari sana. Menggunakan kapal, ia berhasil menghindari para polisi dan Mark. Untungnya mereka berhasil lolos, sedangkan Jeff dan Lizzie menggunakan perahu.
Stephen yang sedang mengendarai pesawat melihat sesuatu yang indah akibat mobil packnya dan tidak menyadari ia akan menabrak sebuah gunung. Jeff dan Lizzie yang mendengar ledakan itu terlihat sedih dan senang. Dan film pun berakhir dengan kata-kata ya guys ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Karena itu sangat berarti bagi pemula seperti saya ya guys.